Salam saudara-saudaraku sekalian, kita berjumpa lagi di dalam renungan ini yang saya beri judul Yesus mengendarai keledai. Yesus mengendarai keledai. Kita akan buka dalam Zakaria 9 ayat 9. Zakaria 9 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Dalam Zakaria 9 ayat 9. Dalam nubuatan Zakaria, Nabi Zakaria, di perjanjian lama ya, Nabi Zakaria, dalam perikopnya tertulis, Raja Mesias di Sion. Raja Mesias di Sion. Itu merupakan tambahan penjelasan, tambahan saja, bukan ayat yang utama ya, bukan ayat utama. Namun tidak diperjelas siapakah Raja Mesias itu. Siapa Raja Mesias itu? Mungkin saat itu Raja Nabi Zakaria tidak mengetahui untuk siapa nubuatan itu. Tidak mengetahui untuk siapa nubuatan itu. Dia hanya tahunya pesan dari Tuhan untuk Mesias, Raja Mesias. Itu dikatakannya rajamu datang mengendarai seekor keledai beban muda. jadi keledai beban dan keledai masih muda. Dan dia seorang yang lemah lembut. Jadi kepada siapa nubuatan itu? Pada siapa nubuatan itu? Ternyata Tuhan Yesus menggenapinya. Tuhan Yesus menggenapinya. Ya, Tuhan Yesus memenuhi persyaratan yang untuk menggenapinya. Hal ini disampaikan juga dalam kitab Perjanjian Baru, dalam Matius 21 ayat 5, Matius 21 ayat 5. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ini ditujukan kepada siapa? Pada Tuhan Yesus. Namun, mungkinkah ini ada yang tidak percaya? Mungkin ada yang berkata begini, bisa saja. Karena Yesus mengetahui ayat itu. Lalu dia pura-pura bertindak seperti itu, supaya orang menganggapnya nubuatan bagi dirinya. Itu kilah mereka. Jadi Yesus hanya mengikuti drama yang ditulis oleh Nabi Zakaria ini. Ya, itu bisa saja dilakukan bila orang itu memang berpura-pura. Nah, tapi bagaimana dengan orang yang sangat besar jumlahnya, yang mengamparkan jubah dan mengeluh-ngeluh dia? Jadi bagaimana dengan orang-orang yang sangat besar jumlahnya, yang menghamparkan jubahnya dan mengeluh dia, mengeluh Yesus? Yang tertulis dalam Matius 21 ayat 8. Bisakah orang berpura-pura mendatangkan begitu banyak orang untuk mengeluh dia, untuk menyambut Yesus? Lagi pula, bukankah Yesus menyuruh murid-muridnya mengambil keledai itu secara langsung tanpa membelinya lebih dulu? Ambil langsung bawa tanpa membelinya.
dan orang itu pun tidak melarangnya mengambilnya. Matius 21 ayat 2. Yesus juga dikatakan lemah lembut. Bukankah Yesus berkata, pikulah kuk aku, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, aku lemah lembut. Dia juga seorang raja, namun bukan raja di dunia ini, yang melainkan dia adalah raja di sorga, raja sorga. Dalam Lukas 1 ayat 33 tertulis demikian, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lukas 1 ayat 33. Ketika memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai beban muda, Yesus disambut meriah oleh penduduk Yerusalem. Amat banyak orang yang menyongsong dia sambil membawa daun palem. Saudara-saudara, sambil membawa daun palem dan berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yohanes 12 ayat 13. Dan juga demikian, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Matius 21 ayat 9 bagian B. Orang dewasa maupun anak-anak semua datang untuk berseru menyambut dia, sehingga orang Farisi pun putus asa. Orang Farisi berkata putus asa, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut dia. Yohanes 12 ayat 19. Mereka juga berkata pada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Tapi Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, jika mereka itu diam, maka batu ini akan berteriak. Lukas 19 ayat 40. Hosana berasal dari kata Hosiana, kata Ibrani Hosiana, artinya keselamatan, dan na artinya doa. Jadi Hosana adalah doa keselamatan. Dalam Mazmur 118 ayat 25, Mazmur 118 ayat 25, demikian firman Tuhan, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Mazmur 118 ayat 25. Maksudnya bukan Yesus anak Daud perlu diselamatkan, tapi semacam doa bagi orang yang dipuja dan dihormati. Kemudian Hosana berubah menjadi ungkapan rasa sukacita menyambut sang raja. Jadi Hosana disertai lambaian daun palem dan seruan meluluhkan Yesus sebagai ungkapan sambutan selamat datang penuh pujian dan kegembiraan bagi Yesus, sang Raja. Perkataan itu merupakan ekspresi sukacita menyambut datangnya seorang raja. Perlu diketahui bahwa bangsa Israel amat merindukan datangnya sang Mesias yang akan menjadi Raja Israel seperti Raja Daud. Pada masa pemerintahan Daud, bangsa Israel meraih puncak kejayaan, menjadi bangsa besar yang dihormati dan ditakuti bangsa-bangsa lain. Namun setelah pemerintahan Salomo berakhir, terpecahlah bangsa ini menjadi dua kerajaan. Kerajaan Israel di sebelah utara dan kerajaan Yehuda di sebelah selatan. Kedua kerajaan ini tidak pernah menjadi kerajaan besar. Sebaliknya sering ditindas, dijajah, dan ditawan kerajaan lain. Bahkan pada zaman Yesus, bangsa Israel dijajah bangsa Romawi. Itulah sebabnya bangsa ini selalu ingin menjadikan
Yesus sebagai Raja mereka. Namun Yesus menolaknya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ini pertanyaan yang sangat menyentuh sekali. Jelas kita percaya bahwa Yesus adalah Raja bagi dunia dan sorga. Raja bagi dunia dan sorga. Dialah penguasa atas semesta alam, sebab dialah Tuhan Sang Pencipta yang turun ke dunia. Dialah Allah dan Tuhan kita. Kita menyambutnya dengan berkata, Hosana, Hosana bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kita sungguh-sungguh amat percaya dengan sepenuh hati bahwa Yesus yang telah dilulukan bangsa Israel juga akan dilulukan, bahkan dipuja oleh umatnya yang amat mengasihinya. Puji Tuhan. Bagi penutup, maka saya katakan, bangsa Yahudi telah mengelulukan Tuhan Yesus, lalu berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Mereka yang semula amat memujanya, lalu demikian membencinya. Mereka sampai demikian tega untuk menghukum Yesus. Tetapi puji syukur kepada Tuhan yang amat berbelas kasihan pada kita ini, karena penolakan mereka, karena penolakan bangsa Israel, maka kita sebagai bangsa non-Yahudi, non-Israel, kini diselamatkan. Ya, kalau tidak akan selamat kita. Keselamatan disediakan bagi siapa saja yang percaya pada Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Amin.